Saling susul menyusul poin telah terjadi di awal battle, menjadikan persaingan kedua tim menjadi semakin seru. Cuaca yang kurang bagus menjadi tantangan tersendiri pada gelaran battle kali ini. Ikan ruby snapper masih mendominasi hasil perolehan strike pada peserta battle di hari pertama. Naiknya satu ekor ikan lumberjack membuat para peserta battle masih sangat optimis akan mendulang strike ikan petarung pada gelaran battle fishing hari kedua. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pagi ini, kedua tim kembali turun ke laut untuk meneruskan battle. Mempertimbangkan cuaca yang kurang mendukung, lokasi kali ini bergeser ke laut di daerah Taliwang. Berangkat dari Pantai Balan, kedua tim sudah siap dengan pirantinya masing-masing. Menyantap bekal ketika bergeser spot memang lumrah dilakukan oleh para pemancing. Jadi saat tiba di spot, tidak ada waktu terbuang di luar mancing. Sembari memakan bekal, saya sempat teringat dengan spot di Sumbawa. Perairan Sumbawa terkenal dengan spot air dalamnya dengan gugusan karang yang masih sangat terjaga. Seperti ketika saya battle di laut bagian utara Pulau Sumbawa. Strike! Beberapa karang saya lewati. Dan beberapa ikan yang mocel. Kilauan umpan metal jig yang saya mainkan berhasil memperdaya ikan untuk menyambarnya. Kita di kedalaman 170 meter. Pakai metal jig bisa pakai 300-400 gram. Lengkungan joran dan karakter tarikan kuat yang terasa di piranti meyakinkan saya bahwa hasil strike kali ini bukan main-main. Ini dia, lumberjack Sumbawa, akhirnya saya naikin juga. Ini lumayan banget tadi tarikannya, perlawanannya juga oke banget. Mancing Mania Strike Back, mantap. Walau skor tim hitam sudah di atas angin, sepertinya mereka tidak mengendorkan usahanya untuk mendulang poin. 100 gram, gas. Sesampainya di spot, kedua tim langsung tancap gas dengan menurunkan umpan metal jig andalannya masing-masing. Adalah Panji yang membuka keran strike tim hitam di hari kedua battle fishing kali ini. Menghadapi perlawanan ikan di atas katir, sepertinya sudah jadi ciri khas Panji. Dengan tenang, ia terus berusaha menaikkan ikan ke atas kapal. Sesekali, ikan mencoba melakukan perlawanan, namun tekad Panji untuk menaikkan ikan lebih besar. Rupanya ikan telah lepas dan mengalami dekompresi sehingga mengambang di permukaan air. Kapten kapal langsung cekatan menggeser kapal menuju lokasi ikan mengambang. Akhirnya, ikan berhasil dinaikkan oleh Panji. Mantap! Ruby snapper dapat ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia yang terkenal memiliki suhu air yang hangat. Sepertinya tarikan ruby milik Panji menjadi strike terakhir di spot selat Alastano, Sumbawa Barat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Angin yang bertiup semakin kencang tidak memungkinkan untuk meneruskan battle mancing ini. Bagaimanapun juga, keselamatan tetap menjadi yang utama ya Strike Back Mania. Setelah melakoni beratnya battle akibat cuaca ekstrim di Selat Alas, Sumbawa Barat, saya menyempatkan diri untuk ikut nelayan memancing di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak John dan Pak Ramli yang kali ini mendampingi saya untuk merasakan sensasi tarikan ikan kakap merah menggunakan teknik handline. Jadi kalau teman-teman lain nih hebat nih feelingnya, tepat nih parkir nggak pakai GPS, nggak pakai alat,
langsung manual. Patokannya biasanya kalau nggak gunung, pohon, batu. Nah, kalau ini Pak John sekarang pakai pohon ya Pak? Ya, pakai pohon. Jadi lihat pohonnya, pasnya di mana, itu spotnya. John ternyata memiliki rumpon yang cukup banyak di Teluk Utara Kota Bima. Ikan kakap merah, kerapu, kuniran, bahkan giant trevally sering ia dapatkan. Wah, jadi penasaran nih saya. Umpan udang pun langsung diturunkan. Tidak memerlukan waktu lama, umpan saya langsung disambar ikan. Wow, seekor kakap merah berhasil saya naikkan ke kapal. Secara bergantian, saya, John, dan juga Ramli berhasil menaikkan ikan ke dek kapal yang kami naiki. Wah, sepertinya area rumpon John ini bisa dijadikan arena battle mancing mania strike back nih. Nelayan di sini cuman pakai satu rangkaian nih, jadi Pak John sama Pak Ramli orangnya nggak serakah nih, karena cuma satu rangkaian. Biasanya kalau nelayan-nelayan yang lain tuh, yang di daerah lain saya lihatnya biasanya kalau mancing dasaran kayak gini biasanya kailnya sampai 3 atau 5, jadi lebih cepat dapat ikannya. Walau hanya satu rangkaian, tapi kalau ikannya banyak seperti ini, pasti hasilnya memuaskan. Oh, jadi ini karena nggak pakai es batu, jadi Pak John pulang dulu ya Pak? Ya. Pulang dulu nih buat jual ikannya, baru nanti biasanya turun lagi Pak. Oke Pak, kita pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada seorang ibu yang memang menunggu Pak John untuk membeli hasil tangkapannya. Oh, ini yang beli nih Pak? Udah nunggu? Ya. Oh, ini jadi ternyata tadi Pak John nggak jual di dermaga karena udah ada penunggunya. Jadi setiap mancing selesai cari ikan langsung ditungguin sama pembelinya. Ini udah ada nih. Ibu ya Bu ya? Mau beli ikan ya Bu? Ikan langsung ditimbang agar sang pembeli mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan. Untuk ikan jenis kakap merah, harga per kilo mencapai Rp70.000. Wah, lumayan juga ya harganya. Ada lagi nggak Bang ikannya? Ikannya? Waduh, kayaknya cuma satu Kak. Kenapa Kak? Ada lagi, mau saya beli? Oh, ini beli? Iya. Oh, buat apa? Buat masak di warung. Oh, wah, warung Pak. Nah, jadi gini Kak, setengahnya dimasak buat kita, setengahnya lagi ambil aja buat kakaknya. Gimana? Boleh? Mau? Oke. Wah, sepertinya ikan memang lagi sulit didapat nih. Buktinya kakak ini sampai menawar ikan yang Panji bawa. Ada untungnya juga nih. Kali ini ikan amberjack akan diolah menjadi masakan lokal khas Sumbawa. Amberjack merupakan salah satu ikan yang dagingnya terkenal enak. Ikan ini juga biasa disashimi oleh pemancing. Sementara ikan sedang dibersihkan, Sawiyah menyiapkan bumbu masaknya. Bumbu dapur seperti bawang putih dan juga kemiri langsung dihaluskan. Tambahkan beberapa cabai rawit merah sesuai selera dan juga garam agar lebih mudah menghaluskan bumbunya. Masukkan bawang merah untuk dihaluskan bersama bumbu yang lain. Terakhir tambahkan bumbu kunyit untuk mengurangi amis pada daging ikan. Setelah bumbu halus, tumis bumbu hingga harum. Ini dia nih yang membuat rasa dari singgang jadi segar. Tambahkan air larutan asam jawa secukupnya. Sekarang tinggal masukkan ikan ke dalam kuah dan masak hingga matang. Jangan lupa tambahkan pelengkapnya. Masukkan buah terong ke dalam masakan. Inilah yang membedakan singgang dengan kuah asam pada umumnya. Setelah kuah mendidih dan terong sedikit layu, tandanya singgang amberjack pun siap untuk dinikmati. Wih, ini dia yang ditunggu-tunggu. Menikmati singgang dengan ikan yang masih segar. Nih,
makanan khas, masakan khas dari daerah Sumbawa nih. Namanya tadi singgan ya bang? Singang namanya, susah, singang. Rasanya hampir mirip kayak kuah asem, tapi ini lebih pedes sama lebih seger. Jadi asemnya tuh berasa banget. Dan pas banget nih, cocok banget dimakannya pas siang-siang begini. Mata langsung melek, mantap. Terong segar yang dicampur ke singgang juga membuat rasa singgang lebih variatif karena ada campuran manis dan tekstur kriuk-kriuk dari buah terong. Kalau lagi menikmati makanan seperti ini, suasana battle jadi tidak terasa lagi nih. Hanya ada rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk segera menghabiskan makanan yang ada di depan mata. Setelah kenyang menikmati singgang, kini kita akan mengetahui siapa pemenang dari battle kali ini. Nah, ini dia nih. Saat yang ditunggu-tunggu. Pemenang dari battle Mancing Mania Strike Back kali ini. Walaupun angin kenceng banget, kita udah dapat pemenangnya nih. Dan pemenangnya adalah tim Bang Sandi sama Bang Panji. Yeay. Mantap Bang. Mantap. Gak apa ya? Gak apa ya? Seperti biasa, tim yang kalah akan mendapatkan hukuman. Karena laut sedang tidak kondusif dan angin bertiup cukup kencang, jadi Mary dan juga Win mendapat hukuman memindahkan perahu agar tidak hanyut.